Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore hari ini, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk kita masuk dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih Tuhan kepadamu. Sepanjang hari Tuhan Engkau sudah menolong dan menyertai memberkati kami dalam kegiatan kami masing-masing Tuhan. Baik di kantor, di ladang, dimanapun kami bekerja Tuhan sudah menolong. Dan sore hari ini kembali Engkau himpunkan kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Bukan karena kami kuat dan gagah, tapi kami merindukan Engkau Tuhan lewat ibadah ini. Dan itu sebabnya sekarang ini kami semua menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Biar Tuhan kiranya dalam kelelahan secara fisik Tuhan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kami bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekaligus kami menyerahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pakai kami hamba-hambamu pelan-pelan semua dalam ibadah ini Tuhan. Tidak kekurangan suatu apapun alat-alat yang digunakan. Biar Tuhan juga menolong, memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintang dalam ibadah ini. Tuhan kami sehati panggil namamu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berikan roh puji-pujian untuk kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk kita melakukan pujian dari buku NR nomor 138. NR 138, menyenangkanmu. Haleluya. Jadi bencana untuk hormat.
Tuhan, saudara sekalian, biarlah di hari-hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat acara-acara ibadah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, di saat kita beribadah, saat kita melayani, itulah sikap cara kita untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, terutama di saat kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan lanjutkan untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudara sekalian. Buku NR nomor 46. NR 46. Ku masuk ke hadiratmu, ku masuk ke hadiratmu. Haleluya. Ku masuk ke hadiratmu, di tempat kudusmu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu.
Kita tundukkan kepala, kita akan serahkan hidup kita. Kita minta kemurahan Tuhan, biar Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kasih-Nya, menyatakan kehendak-Nya, menunjukkan pribadinya untuk kita semua. Benar Tuhan, Engkaulah pujian kami dan Engkaulah kemuliaan kami. Itulah Tuhan yang juga kami dambakan, Engkau hadir, berhadirat di dalam ibadah ini, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami sangat merindukan pribadi-Mu di dalam firman-Mu, dan itu sebabnya Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau membuka hati kami, Tuhan, pikiran dan angan-angan kami, dan Engkau menyucikan hati kami untuk supaya sungguh Engkau mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih sebab kami menyadari tanpa pengurapan-Mu Tuhan, kami tidak mampu untuk bisa mendengar bahkan menerima firman-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, pengurapan-Mu sangat kami butuhkan Tuhan, untuk supaya sungguh-sungguh kami bisa fokus hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, urapi firman dan urapi kami sekalian sekali lagi dengan pengurapan yang kuat yang datangnya dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, biar Tuhan kiranya juga memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu semua, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga sungguh nyata setiap ibadah-ibadah yang dikerjakan, dilakukan Tuhan oleh hamba-hamba-Mu, terjadi suatu kebangunan rohani, sehingga jemaat sungguh-sungguh dibangun rohaninya lewat ibadah-ibadah yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepada Engkau, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengerjakan hati kami, boleh mengoreksi kehidupan kami. Firman-Mu boleh menyatakan kekurangan kami, sehingga kami boleh mengalami penyucian yang dari Engkau Tuhan, sehingga nyata firman-Mu itu Tuhan dalam mengubahkan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pun juga kami berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing, biar Tuhan juga menolong, memberkati, dan Tuhan memberikan ketenangan, terutama kerinduan hati untuk selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Inilah doa seru kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih dalam ibadah PA pada sore hari ini. Tuhan menghimpunkan kita kembali setelah seharian penuh kita melaksanakan kegiatan kita masing-masing, dimanapun kita berkegiatan, tetapi kenyataannya Tuhan sudah menolong, sudah menyertai, bahkan memberkati. Dan sekarang Tuhan kembalikan kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dalam doa saya mengatakan bahwa betul kita dalam kelelahan, tetapi karena hati kita merindukan Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan jua yang pasti akan memberikan kekuatan, kemampuan yang baru, semangat yang baru untuk kita bisa duduk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu kalau kita perhatikan, kalau kita setia mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, saudara sekalian, maka berkat-berkat itu sudah Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Berkat itu tidak wujudnya barang, saudaraku,
tapi berkat itu juga bisa merupakan satu nasihat, berkat itu juga merupakan satu teguran, dan berkat itu juga bisa merupakan suatu peringatan kepada kita untuk supaya kita lewat firman Allah yang mengingatkan kita dan kita ingat kembali untuk kita bisa melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pemeriksaan kita yang berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Pada hari Minggu, saudara sekalian, dalam hal ini saya juga harus menyampaikan kepada kita semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya itu merupakan suatu kesalahan, dan ke depan saya tidak boleh melakukan hal demikian lagi. Sebab ya, siaran tunda itu sampai terlambat, begitu ya, sampai terlalu malam, selalu larut saya mengirimkan karena ada masalah-masalah dalam internet yang biasanya yang lalu-lalu kami mengadakan rekaman itu hari Sabtu, beberapa saat ini saya coba pada hari Minggu, jam 10 pagi kita mulai, saudara sekalian, dan ternyata ya ada masalah-masalah, dan itu baik buat saya untuk mengingatkan untuk supaya lebih baik kalau ya untuk siaran atau rekaman itu bisa dilaksanakan pada hari Sabtu, supaya ada waktu yang cukup panjang untuk mengedit, untuk supaya kalau ada sesuatu hal yang menyangkut soal peralatan maka bisa segera bisa diatasi dan tidak sampai terlambat semacam kemarin. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat atau saudara-saudara yang telah selama ini mengikuti ibadah kami, ibadah di GKGM ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan kembali dalam pemberitaan firman Allah. Ya, sekaligus saya juga ingin menyampaikan, setelah saya mendengarkan kembali dalam pemberitaan firman Allah hari Minggu itu, perlu untuk minimal 2 hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua yang berkaitan dengan ya orang tua dari Musa. Sebab kemarin saya menyampaikan tentang ya panggilan Musa dan latar belakang dari Musa. Ya, setelah saya mendengar, tanpa saya menyadari yang sesungguhnya yang disebutkan dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama itulah kedua orang tua Musa ini, yang disebutkan seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ini seorang laki-laki ini, setelah saya mendengar ulang itu, ucapan saya salah. Saya menyampaikan Amram itu bapak, ayahnya dari Musa. Mungkin bagi saudara yang tidak teliti, tidak tahu, tapi saya harus meluruskan ini. Tapi yang benar adalah Amram. Amram, bukan Amran. Ya, saya betul-betul tidak menyadari itu. Ya, begitu lepas begitu saja Amran. Tapi sesungguhnya yang benar itu ayah daripada Musa itu namanya Amram dan ibunya Yokebed. Nah, ini saya akan tunjukkan karena ini PA, saudara sekalian. Saya ingin menunjukkan, menguatkan kepada kita semua. Kita membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ya, nenek moyang dari Amram ini adalah Kehat, dan Kehat ini salah satu anak dari Lewi, ya, Kehat. Dan kita akan membaca ayat yang ke-19 langsung, atau ayat 17, ya, ayat 17. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-17. Anak-anak Kehat, Amram, ya, Jishar, Hebron, dan Usiel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi, itulah kaum-kaum Lewi menurut keturunannya. Ayat 19, perhatikan. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya,
Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Jadi dalam hal ini saya sudah memperbaiki saudaraku. Jadi Amram dan ibunya namanya Yokebed, saudara ayahnya. Jadi ini masih ya hitung-hitung sepupu saudaraku ya, anak dari saudara ayahnya, mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Jadi kita bisa melihat bahwa Amram dan Yokebed ini kedua-duanya dari suku Lewi. Dan itu sebabnya Tuhan tidak salah kalau memilih Musa ini, untuk dipakai oleh Tuhan, saudaraku, untuk melayani Tuhan. Bagaimana Tuhan mengutus Musa ini untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu yang kedua, saudaraku, yang perlu juga saya meluruskan, mungkin saudara juga bingung dalam hal ini, saudaraku, dalam fase yang kedua, ini peristiwa setelah Musa melarikan diri dari Mesir, saudaraku, sampai ke Midian, saudaraku, maka dia bertemu dengan seorang imam di Midian yang mempunyai 7 anak gadis, yang salah satunya nanti menjadi istrinya Musa, yaitu Sipora. Dalam fase yang kedua ini, disebutkan bahwa orang tua Sipora, atau lebih baik saya membaca ayat yang ke-16, pasal 2 ayat 16. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Dan seterusnya, ayat 18, ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, jadi Rehuel ini dalam fase yang kedua disebutkan ayah mereka, ayah dari ke-7 gadis tadi, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Dan seterusnya, ayat 21, perhatikan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuela, Sipora anaknya, kepada Musa. Rehuel, jadi bapak dari Sipora ini adalah Rehuel. Tetapi dalam fase yang keempat, saudara sekalian, fase yang keempat, ketika Tuhan sudah berfirman kepada Musa, Tuhan sudah menampakkan diri kepada Musa saat dia menjadi gembala, seorang gembala ternak di Midian itu, saudaraku. Maka Musa dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke Mesir. Dan sebelum dia berangkat ke Mesir, saudaraku, maka dia pamit kepada mertuanya. Tapi dalam fase 4 ayat yang ke-18, perhatikan saudara, fase 4 ayat 18, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Dan seterusnya, saudara. Jadi yang saya ingin katakan bahwa Rehuel atau Yitro ini adalah orang yang sama. Jadi mertua dari Musa ini dalam fase yang keempat disebutkan Yitro, tetapi dalam fase 2 disebutkan Rehuel. Itu orang tua dari Sipora. Saya juga melihat dalam kamus nama-nama itu memang betul, saudaraku, bahwa
Reuel itu juga disebut Jitro. Ini sudah saya perbaiki untuk supaya kita tidak bingung karena itu, saudara sekalian ya. Puji Tuhan. Dan sekarang saya ingin lanjut untuk menyampaikan berita pada hari ini dalam PA ini, yaitu perjalanan Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Jadi yang diceritakan ini, kisah atau tema yang kita terima ini, yang kita sedang pelajari ini adalah setelah Israel ini keluar dari tanah Mesir yang dimulai dengan Paskah dan sekaligus kematian anak-anak sulung di Mesir, yang dimulai dengan Paskah dan diteruskan dengan kematian anak-anak sulung di Mesir. Dan Tuhan membawa bangsa ini betul-betul keluar dari tanah Mesir, saudara sekalian, dan dia sudah melalui, sudah menyeberangi Laut Kolsom itu dengan mujizat yang begitu luar biasa. Sekarang perjalanan untuk menuju tanah Kanaan. Jadi cerita atau kisah yang sudah terjadi kurang lebih 3.000 tahun, 3.500 tahun yang lalu ini, memang itu juga merupakan satu sejarah, tapi sejarah yang bukan sembarang sejarah, sebab ini perjalanan umat Tuhan, perjalanan miliknya Tuhan. Israel itulah anak laki-lakinya Tuhan, anak sulungnya, anak yang digolo-golo, anak yang diharapkan. Ya, perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ini, saudaraku, kalau kita hanya terima sebagai sejarah, saudaraku, ya sudah, nilainya hanya sebagai sejarah, cerita saja, saudara sekalian. Maka kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Tapi sebaliknya, justru ini yang terpenting buat kita, bukan hanya sejarahnya, tapi sesungguhnya perjalanan bangsa Israel ini selama 40 tahun di padang belantara sampai di tanah Kanaan ini, ini sesungguhnya menunjukkan kepada arti rohaninya, menunjuk kepada perjalanan anak-anak Tuhan. Ya, menunjuk kepada perjalanan anak-anak Tuhan. Ya, atau umat Tuhan, atau perjalanan gereja Tuhan, untuk kita dibawa oleh Tuhan untuk masuk kepada suatu era, masuk dalam era, atau kita dibawa kepada kegerakan rohani yang besar. Jadi bukan hanya sekedar itu sejarah, tapi ini menunjuk kepada perjalanan umat Tuhan, anak-anak Tuhan, perjalanan gereja Tuhan, untuk dibawa masuk dalam kegerakan rohani yang besar. Dengan istilah kita, dibawa masuk dalam kegerakan pembentukan tubuh Kristus. Dibawa kepada gereja yang satu. Ya, dibawa untuk masuk dalam kegerakan rohani. Ya, terbentuknya gereja Tuhan yang itulah mempelai perempuan Tuhan. Kenapa demikian? Ini penting buat kita, saudara sekalian. Gereja Tuhan nanti akan hanya disebut satu nama saja. Jadi berbagai macam denominasi gereja manapun juga, saudara, dari kelompok-kelompok gereja anak-anak Tuhan ini, nanti pada akhirnya menuju kepada satu tujuan, yaitu pembentukan tubuh Kristus yang satu. Dan itu sebabnya biar setiap kita, setiap gereja Tuhan,
setiap anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, mengarahkan pengikutan kita ini kepada pembentukan tubuh Kristus yang satu, untuk mengarahkan gereja ini kepada satu-satunya kepala, itulah Kristus, yaitu kepala gereja, dan sekaligus dia mempelai pria surga yang segera akan datang. Ini merupakan suatu kegerakan. Jadi perjalanan ini merupakan satu kegerakan. Ya, merupakan satu kegerakan yang luar biasa di hari-hari ini, dan itu sebabnya kita bisa melihat, sekalipun saat-saat ini gereja Tuhan betul-betul harus mengalami suatu pergumulan, bagaikan kita diizinkan masuk dalam proses kematian, khususnya ketika gereja Tuhan hari-hari ini hanya bisa beribadah lewat live streaming, atau seperti kita melalui siaran tunda semacam ini. Ini bukan berarti untuk menyurutkan kita. Ini satu tantangan bagaikan perjalanan, tadi saya mengatakan bagaikan perjalanan seperti Israel keluar dari tanah Mesir untuk dibawa ke Kanaan. Ini perjalanan anak-anak Tuhan, banyak hambatan-hambatan yang harus dilalui oleh anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan. Dan kita bisa melihat di hari-hari ini kegerakan-kegerakan ibadah itu, baik di Indonesia, ataupun di luar negeri, di negara Arab, di negara India. Sekarang ini luar biasa perkembangan gereja itu. Jadi peristiwa pandemi ini tidak menyurutkan kegerakan gereja Tuhan di zaman akhir ini untuk menuju kepada satu tubuh mempelai. Nah, kalau ini terjadi, ini kegerakan ini terjadi khususnya dari bangsa kafir ini, jelas sebab kalau kita melihat sampai hari ini, sekalipun kita menceritakan tentang perjalanan Israel, tapi sesungguhnya sampai hari ini bangsa Israel ini yang disebutkan milik kepunyaan Allah, biji matanya Tuhan ini, sampai hari ini kenyataannya belum menerima Yesus itu sebagai Mesias. Sampai hari ini. Itu sebabnya Tuhan memakai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan dari bangsa kafir ini, untuk apa? Untuk membuat cemburu bangsa pilihannya itu, untuk supaya dia segera kembali. Kalau dia kembali kepada Allahnya, dia kembali untuk memilih Yesus sebagai Mesias, maka terbentuklah tubuh Kristus yang meliputi dari inti daripada tubuh itu, itulah bangsa Israel, dan sekaligus juga bangsa kafir ini, untuk dilebur, untuk menjadi satu. Disebutkan Alkitab menjadi satu keluarga Allah, menjadi satu keluarga Allah, dan dia adalah kepala, dan dia akan segera datang, dan tidak ada lagi tembok pemisah lagi, sebab sudah menjadi satu keluarga Allah. Coba ini saya, sekalipun ini sering kita baca, lebih baik kita membaca, sebab ini tujuan atau arah daripada kegiatan ibadah kita. Efesus pasal yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat di Efesus, khususnya bangsa kafir. Jadi Efesus ini, sidang jemaat di Efesus itu adalah bangsa kafir, dia mengingatkan begini. Perikopnya, dipersatukan di dalam Kristus. Artinya tidak ada lagi tembok pemisah. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi atau Israel menurut daging,
yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ini mengingatkan kita, bangsa kafir, yang mengingatkan kita, jemaat Tuhan dari bangsa kafir. Kamu secara jasmani, ya menurut daging, kamu bukan orang Yahudi. Kita juga disebutkan orang yang tidak bersunat alias kafir, saudaraku. Kafir, saudaraku. Ya. Ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi ini tujuan akhir. Jadi kegerakan-kegerakan yang terjadi ini sesungguhnya menuju sampai sewaktu-waktu dengan kegerakan gereja Tuhan ya di akhir zaman ini, khususnya dari bangsa kafir ini, adalah untuk membuat bangsa Israel itu cemburu. Nanti saudara bisa membaca dalam Roma pasal 11 ayat 11. Jadi membuat cemburu, kebangunan rohani, semua ini satu. Arahnya satu, untuk membuat cemburu. Nah sekarang kalau nanti sewaktu Israel itu sudah kembali, saudaraku, ayat yang ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar rasul-rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, dibangun di atas para rasul dan para nabi ini artinya dibangun di atas firman Tuhan. Ya, para nabi itu mewakili perjanjian lama, dan rasul-rasul itu mewakili perjanjian baru. Ya, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi sekarang kita betul-betul dimasukkan, dilekatkan ya menjadi satu bangunan. Di dalam Dia kamu juga, yang disebutkan kamu, jemaat Efesus, jemaat dari bangsa kafir ini, turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh, menjadi tubuh Kristus. Dan itu sebabnya ya saya selalu menekankan, apapun kita, siapapun kita dalam ibadah pelayan kita, harus kita arahkan ya kepada pembentukan tubuh Kristus. Harus kita arahkan kepada pembentukan tubuh Kristus. Kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Ya, tubuh Kristus itu satu, tapi anggotanya banyak. Dan bila setiap anggota tubuh itu tetap melekat pada tubuh yang satu itu, seperti carang-carang itu harus tetap dan selalu melekat pada pokok anggur yang benar. Kalau carang-carang itu atau setiap anggota tubuh ini melekat pada tubuh, apapun, sekecil apapun bagian tubuh itu, asal dia tetap melekat, dia akan mendapatkan suatu pertumbuhan. Tapi sebaliknya, seindah semulia apapun juga,
Saudaraku sekalian, kalau anggota bagian tubuh tidak melekat pada tubuh, tidak melekat pada pokok carang itu, carang tidak melekat pada pokok, seindah, semulia apapun carang itu, kalau dia tidak melekat pada pokok, dia akan menjadi, lama-lama akan menjadi layu, lama-lama akan menjadi kering, dan tinggal dibuang ke dapur api. Tidak ada artinya apa-apa. Itu sebabnya dengan kita belajar tentang perjalanan Israel ini yang dibawa oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan selama 40 tahun dalam padang belantara sampai di Kanaan ini, memberikan suatu pelajaran kepada kita. Sebab kenapa? Dalam perjalanan dari bangsa Israel ini, banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa pelajari. Itu sebabnya, saudara sekalian, Rasul Paulus dia menuliskan surat kepada jemaat Korintus. Ya, menuliskan surat dalam sidang jemaat Korintus ini kita harus baca semua, saudaraku, kita harus baca semua. Yaitu dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya, saya akan menyampaikan ini ya untuk dengan hati-hati dan tidak terlalu cepat, saudaraku, untuk supaya kita bisa memahami, saudaraku, ya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, nanti kita akan bisa melihat apa pelajaran apa yang kita peroleh dari perjalanan Israel ini yang menuju tanah Kanaan ini. Perikopnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Perikopnya jelas, perjalanan Israel itu dalam banyak peristiwa di dalamnya itu menjadi peringatan. Peringatan untuk siapa? Saudara sekalian, nanti kita akan baca. Ya, peringatan untuk siapa? Mari kita akan membaca mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan semua untuk kali ini, ya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi saat Tuhan bawa keluar dari Mesir itu, jelas firman Allah ini ya berada di bawah perlindungan awan, tiang awan, kalau malam tiang api, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut, tidak ada satupun yang tertinggal. Ya, kalau dia tertinggal berarti dia tetap berada di wilayah bangsa Mesir, tetap dalam lingkungan Mesir itu. Tetapi oleh pertolongan tangan yang kuat dari Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan lewat tongkat itu, dia sanggup untuk membelah laut Kolsom itu, ya. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sudah dicantumkan, Paulus sudah mencantumkan, batu karang itu adalah Kristus. Mendapat makanan yang sama, minuman yang sama dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Jadi batu karang rohani ini mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dari sini kita bisa melihat suatu betapa penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan
Ya, lewat Musa ini kita bisa melihat dengan tongkatnya dan kuasa itu, tongkat itu berkuasa untuk membelah laut Kolsom sehingga umat Israel bisa menjalani jalan kering itu. Dan ini merupakan bukti penyertaan Tuhan. Yang kemarin saya menunjukkan betapa Tuhan itu selama 40 tahun lamanya, Tuhan tidak pernah berhenti untuk tidak memelihara Israel. Pagi dia harus sudah mendapatkan makanan, yaitu mana, saudaraku. Ya, pada siang hari Tuhan juga berikan perlindungan, yaitu tiang awannya. Pada sore hari Tuhan juga cukupkan dengan kebutuhan makannya untuk makan petang, sore atau petang, saudaraku. Dengan burung puyuh diperintahkan datang ke perkemahan Israel, saudara sekalian. Dan malam hari Tuhan juga memberikan tiang apinya untuk menghangatkan Israel. Sekaligus, saudaraku, menyangkut kebutuhan makanan, bahkan pakaian pun disebutkan ayat mengatakan tidak pernah rusak kasutnya maupun pakaiannya itu selama 40 tahun. Begitu luar biasanya Tuhan itu dalam penyertaannya kepada bangsa Israel selama 40 tahun. Tetapi ayat yang kelima ini yang menjadi perhatian buat kita. Itu sebabnya tadi disebutkan Israel sebagai suatu peringatan. Nah, mulai ayat 5 ini, saudaraku, Tuhan menunjukkan. Saya bacakan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, Tuhan juga tadi saya mengatakan betapa pemeliharaan, perlindungan, serta penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada bangsa Israel. Tapi ayat yang 5, sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini yang kita akan pelajari sungguh-sungguh lewat 1 Korintus pasal 10 ini. Ada pelajaran yang begitu hebat. Kenapa mereka ditewaskan? Sebagian besar itu ditewaskan. Bahkan sampai Musa dan Harun pun juga tewas di padang gurun. Ya, karena melanggar kekudusan Tuhan. Musa dan Harun. Juga generasi-generasi yang lama yang dibawa dari Mesir, betul hampir semua habis di padang belantara, di padang gurun itu. Kecuali Yosua dan Kaleb yang harus meneruskan tongkat estafet dari Musa ini, saudara sekalian. Ya, jelas. Sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Perhatikan ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. Ya, ayat yang ke-6. Semuanya ini sudah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi yang menjadi sebab, dari kita belajar nanti dari sini satu persatu, yang menjadi sebab sebagian besar termasuk Musa dan Harun ini ditewaskan di padang gurun ini. Kenapa? Karena ada perbuatan-perbuatan, ya, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ada keinginan jahat. Ini yang berbahaya, saudara. Nah, ini dituliskan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan
mengingatkan kita, memperingatkan kita. Kenapa? Sebab kalau ini tidak ditulis menjadi suatu peringatan, maka juga tidak mustahil untuk perjalanan gereja Tuhan ini juga akan mengalami nasib yang sama. Artinya ini ditulis supaya peristiwa atau kejadian yang pernah dialami oleh Israel ini tidak dialami oleh gereja Tuhan. Sebab Tuhan jelas kalau Israel dibawa ke Kanaan, tapi untuk kita gereja Tuhan sedang dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, yaitu kegerakan pembentukan tubuh Kristus atau tubuh mempelai. Adapun kejahatan-kejahatan, keinginan-keinginan jahat, inilah juga yang menjadi penghalang. Menjadi penghalang. Ya, menjadi penghalang perjalanan gereja. Yang lalu-lalu saya menyatakan, kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tidak ada pada kita. Jelas. Kenapa? Karena dunia ini dengan segala keinginannya, keinginan apa? Keinginan daging. Satu. Keinginan mata. Keangkuhan hidup. Ini semua ada pada Israel. Yang mengakibatkan mereka harus tewas mati di padang belantara. Ayo kita dengan peristiwa yang Tuhan tuliskan ini, yang dituliskan oleh Paulus ini kepada jemaat Korintus, biar menggugah hati kita. Keinginan-keinginan jahat ini, jangan sampai ini terulang. Apalagi kalau keinginan-keinginan itu sudah dibuai, sudah menjadi suatu perbuatan ya, yang mengakibatkan dosa, saudara sekalian, maka pasti Yakobus mengatakan upah dosa itu adalah kematian. Upah dosa itu ada maut atau kematian. Kalau kita melihat dalam Alkitab ini, saudara, betapa Tuhan itu dalam penyertaannya, dalam perlindungannya, itu begitu luar biasa kepada Israel. Wong Tuhan mengatakan kok kepada Abram, siapa yang mengutuk engkau, keturunanmu, dia akan terkutuk. Tapi siapa yang memberkati engkau, dia akan terberkati. Artinya sesungguhnya kalau kita bisa melihat betapa Tuhan itu memandang Israel itu yang ada biji mata Tuhan, biji matanya, anak laki-lakinya, itu begitu luar biasa. Mustahil untuk bisa mengalahkan Israel itu. Kenapa? Dalam pertempuran-pertempuran suatu kita bisa melihat sepanjang orang Israel itu dia betul-betul kepada Tuhan, taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan itu memberikan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Ya, hampir tidak ada satu bangsa pun yang tidak dikalahkan oleh bangsa Israel. Sebab dia adalah pahlawan Allah. Anak yang disayang, dipilih oleh Allah. Tapi kenapa mereka juga, ya seizin Tuhan, dia harus mengalami kegagalan-kegagalan dan kekalahan-kekalahan. Apa sebabnya? Tadi ayat jelas mengatakan, ya, jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat. Artinya,
Yang bisa mengalahkan bangsa Israel itu hanya satu. Yang bisa mengalahkan orang Israel, bangsa ini hanya satu. Siapa kira-kira? Bangsa siapa? Negara yang mana? Tidak ada. Yang bisa mengalahkan Israel itu hanya Allahnya sendiri. Ya, yang bisa mengalahkan Israel hanya Allahnya sendiri. Kapan? Ketika bangsa Israel itu tidak taat kepada Allah. Ketika bangsa Israel itu dia berbuat jahat, berbuat dosa, maka Allah itu juga yang akan menghukum mereka. Sampai di sini. Sekarang saya akan lanjutkan ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah. Jadi ini Tuhan mengingatkan bahwa supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita, ini diingatkan, Paulus mengatakan, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Zaman akhir telah tiba. Jadi ini ditulis untuk memperingatkan kita yang hidup di zaman akhir ini. Perhatikan ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Artinya, jangan kita menyombongkan diri atau sok kuat, sok luar biasa. Tuhan ingatkan, sebab itu siapa yang mengira atau menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi jelas dari ayat firman Tuhan ini, mereka ditewaskan di padang gurun ini betul-betul oleh karena dosa dan pelanggaran mereka sendiri. Dengan kata lain, yang bisa mengalahkan, bisa menghukum mereka, Allah sendiri. Ketika bangsa itu berbuat dosa atau berbuat noda. Dalam pasal 10 ini, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ini, saudaraku, atau ayat yang ke-10, maka saya menemukan, saudaraku, menemukan 4 perbuatan dosa yang membuat mereka itu betul-betul dihukum oleh Tuhan. Yaitu yang pertama, terjadinya suatu penyembahan berhala. Terjadinya penyembahan berhala. Kapan ini terjadinya penyembahan berhala yang menewaskan kurang lebih 3.000 orang itu? Kapan ini? Yaitu peristiwanya adalah ketika Musa naik di atas gunung untuk mendapatkan 2 loh batu dan tabernakel itu, saudaraku. Maka Tuhan setelah 40 hari 40 malam
Musa tidak makan dan minum di atas gunung Tuhan itu, maka di sisi yang lain, saudara sekalian, orang-orang Israel ribut, beranggapan Musa ini nggak turun-turun ini, jangan-jangan ada apa-apa. Kata ayat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 32 itu. Jangan ada apa-apa. Dan selanjutnya, maka orang Israel menuntut kepada Harun untuk dibuatkan Allah. Allah A kecil, ilah, untuk menuntun mereka menuju tanah Kanan, menuntun mereka di padang gurun itu. Dan di saat itu, Harun menuruti. Dan akhirnya terjadilah lembu emas yang dipuja-puja itu. Saudara sekalian. Dan ketika Musa mendengar itu, dan Musa turun, menemui bangsa Israel, dan Musa menjadi marah, maka loh batu dilemparkan, dan patung lembu emas itu dihancurkan, dibakar, dan itu juga menyebabkan murka Tuhan, dan Tuhan menghukum orang saat itu. Ini dibaca, sebab ini penting, ya, penjelasan yang harus disertakan dengan ayat firman Tuhan. Keluaran, Keluaran pasal 32. Ya. Keluaran pasal 32, kita akan langsung aja bagaimana Tuhan menghukum ini, saudaraku. Ya. Ayat yang ke-28. Ini berapa yang tewas ini akibat dari perbuatan bangsa Israel menyembah berhala ini. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ini luar biasa yang terjadi, saudara. Karena gara-gara bangsa Israel tidak mau sabar menunggu hadirnya Musa itu, sebab Musa masih bergumul, bergaul erat dengan Tuhan untuk menerima hukum Allah dan tabernakel, saudara. Tapi justru bangsa Israel itu menyembah berhala, yaitu patung lembu emas. Tadi ada 4 dalam 1 Korintus pasal yang ada 4 kejahatan bangsa Israel ini. Menyembah, ada penyembahan berhala. Lalu mungkin untuk sekarang apa? Dulu, zaman dulu itu adalah lembu emas. Tapi untuk zaman akhir ini yang juga bisa, bukan kalau dulu membunuh, menewaskan 3.000 orang secara fisik, saudara. Tapi di zaman akhir ini, saudara, dengan segala hal yang begitu modern, peralatan, perlengkapan, alat apa saja yang ada di dunia ini, saudara. Ya. Maka lembu emas untuk sekarang itulah kekerasan hati. Jadi kekerasan hati itu juga sama dengan penyembahan berhala. Itu juga membuat Allah itu menjadi marah. Akibatnya kalau dulu mati secara fisik, kalau kita tetap mempertahankan kekerasan hati itu, maka kita bisa mengalami yang namanya mati rohani. Kita tidak pernah mengerti firman Tuhan. Jangankan melakukan mengerti pun tidak bisa. Karena hatinya keras. Ketika firman Allah itu jatuh di tempat berbatu-batu, ya tumbuh ya. Tapi ketika panas itu datang, maka benih itu akan alun dan kering dan mati. Tidak bisa tumbuh. Karena jatuh di tempat yang salah. Ada kekerasan hati. Ada yang jatuh di semak duri.
Demikian juga kekhawatiran-kekhawatiran juga membuat kita juga tidak mengerti firman Tuhan. Ada yang jatuh di pinggir jalan, saudaraku, benih itu. Belum sampai tumbuh, burung sudah datang, dia mengambil benih itu, habis. Tapi hanya seperempat yang jatuh di tanah yang baik inilah. Dia menghasilkan 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Menghasilkan. Jadi kekerasan hati itu, saudaraku, membuat kita rugi. Lebih baik kita menjadi tanah yang baik, tanah yang gembur, tanah yang dikerjakan. Mau gembur, mau lembut, untuk supaya apa? Sudah ketika kita menerima firman Allah, maka firman Allah kita dengar, kita terima, masuk dalam pikiran, masuk dalam hati kita, dan akhirnya ada di tangan. Kita bisa mempraktekkan firman Allah. Ini yang benar. Tapi sebaliknya, saudara, kalau hati kita keras, kalau zaman dulu kita ada penyembahan berhala, sekarang hati kita keras, maka sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Bagaimana kita mau masuk dalam proyek dan pembangunan tubuh Kristus kalau kita tidak bertumbuh rohani kita? Sebab Tuhan membawa kita kepada negeri yang limpah dengan susu dan madunya, tanah Kanaan, tanah kegerakan rohani. Ya. Ini mengingatkan kita, saudara sekalian. Lalu dosa yang kedua dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 tadi, yaitu terjadinya perzinahan. Jadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 tadi, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 dia kata, janganlah kita, ini yang kedua, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 24.000 orang. Bayangkan akibat terjadinya satu perzinahan atau percabulan. Kenapa demikian? Karena orang-orang Israel saat itu mengambil perempuan-perempuan Moab untuk dijadikan pasangannya, dijadikan istrinya, yang membuat Tuhan itu marah. Terjadi perzinahan atau kawin campur atau apa. Adanya dosa yang namanya dosa kenajisan yang sedang melanda dunia. Ini juga membuat menjadi penghalang untuk terbentuknya tubuh Kristus. Mari saya mengatakan, serigala ada liangnya. Liang serigala bukan hanya untuk tempat untuk tidur, tapi tempat untuk berkembang biak. Kejahatan sedang berkembang biak. Burung ada sarangnya. Sarang burung bukan hanya untuk tidur, tapi juga untuk berkembang biak, beranak pinak. Roh kenajisan di hari-hari begitu berkembang melalui apapun juga. Kalau hati kita tidak dibimbing oleh Tuhan, dan kita bersyukur lewat suratan 1 Korintus ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini mengingatkan kita kalau dulu betul-betul secara fisik mereka berbuat zina. Atau kita baca Bilangan pasal yang ke-25. Bilangan pasal 25. Kitab Bilangan pasal 25. Ini peristiwanya, saudaraku. Bilangan pasal 25 ayat yang pertama.
Israel menyembah Baal Peor. Nah, ini biasanya begitu. Kalau sudah terjadi dosa yang namanya perzinahan, kenajisan, pasti dekat dengan penyembahan berhala. Baal Peor ini, saudara. Ayat pertama, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke kurban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari kurban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut dari bangsa Israel. Ini luar biasa yang terjadi ini, sekalian. Karena perzinahan ini, ya, dengan perempuan-perempuan Moab ini yang terjadi ya saat itu. Siapa? Ya, Moab ini, perempuan Moab ini siapa? Moab ini adalah anak dari Lut. Lut itu punya anak 2 orang perempuan, dan dua-duanya ini dia hamil dari ayahnya sendiri. Maka lahirlah yang namanya Moab dan Amon. Dan 2 bangsa ini bangsa yang terkutuk, yang dikutuk oleh Allah. Saudara sekalian, ini jelas saudaraku, dalam bilangan ini jelas. Ya, orang-orang Israel dia berzina dengan perempuan-perempuan Moab, yang pada ujungnya perempuan-perempuan Moab ini mengarahkan orang-orang Israel itu menyembah kepada Tuhan Allahnya orang Moab. Ini dahsyat, ini luar biasa yang terjadi ini. Itu sebabnya saudara sekalian, ya, untuk ini menjadi suatu peringatan buat kita dalam perjalanan kita menuju kebangunan rohani yang hebat, yang luar biasa ini. Biar kita minta kepada Tuhan, sekaligus kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan lewat Rasul Paulus, Tuhan memakai Rasul Paulus untuk mencatat ini sebagai suatu peringatan untuk gereja Tuhan di zaman akhir ini. Ya, peringatan Tuhan di zaman akhir ini, di hari-hari ini. Lalu dosa yang ketiga, itu dosa yang ketiga, ya, dosa yang ketiga, yaitu mencobai Tuhan. Oh, Tuhan kok dicoba? Coba-coba kok sama Tuhan? Janganlah kita mencobai Tuhan. Ya, kita mengata-ngatai Tuhan. Sekalipun saat itu bangsa Israel dia melakukan itu kepada Musa. Dia marah kepada Musa. Alkitab mengatakan marah kepada Musa sama dengan marah kepada Allah, sebab Musa yang diutus oleh Allah untuk menyatakan itu. Itu berkaitan dengan, ya, dia mengatakan, atau saya mengatakan, dia tidak menghargai pemeliharaan Tuhan. Jadi dia mencobai Tuhan dengan cara dia tidak menghargai pemeliharaan Tuhan. Ya,
Puji Tuhan yang dia saat itu memang menghadapi kesulitan, saudaraku. Tidak ada air, tidak ada makan, bahkan roti mana yang turun dari surga itu, mana itu disebutkan makanan hambar dan dia muak. Saudaraku. Ini disebutkan dia muak, saudaraku. Saudara sekalian. Nah, tadi belum saya tambahkan lalu bagian yang kedua. Ya, yang kedua tadi terjadinya perzinahan itu, apa yang terjadi, saudaraku? Dalam ayat yang ke Bilangan pasal 25 tadi, saudaraku, ayat yang ke-9, akibat dari orang-orang itu dia menyembah, ya, menajiskan diri dengan orang-orang kafir, saudaraku. Bangsa Moab ini, saudaraku. Maka ayat 9, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyak. Begitu luar biasa. Bahwa Tuhan yang melakukan gak tanggung-tanggung. Bukan 1, 2, atau 3, 4, atau 10. Ribuan, 24.000 orang banyaknya yang mati karena tulah yang menimpa atas orang-orang yang betul-betul berlaku, ya, najis ini, berbuat zina ini. Dan Tuhan perintahkan untuk Musa menangkap orang-orang itu dan dibunuh. Dan yang mati 24.000 orang. Nah, sekarang saya lanjutkan bagian yang ketiga. Mencobai Tuhan dengan tidak menghargai pemeliharaan Tuhan. Tadi saya mengatakan sejak dia keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah menunjukkan pemeliharaannya. Hanya Tuhan izinkan sesaat dia kekurangan air, kekurangan makan. Bukan berarti Tuhan tidak memberikan makan, tidak memberikan minum. Tapi bangsa Israel ini, dia tidak bisa menjadi sabar, tidak tahan. Dan dia mengata-ngatai Musa begitu luar biasa. Ini juga di situ juga banyak orang yang mati dipakut ular. Tuhan juga kirimkan tulah itu. Iya. Luar biasa Tuhan itu. Dipakit ular. Coba dibaca ayat pasal 31, Bilangan pasal 31. Ya, karena tidak menghargai pemeliharaan Tuhan, saudara sekalian. Ya, saya minta waktu sedikit, saudaraku, untuk meneruskan ini bagian ini, saudaraku, sampai minimal yang keempat garis besarnya aja. Jika Tuhan izinkan besok kita akan lanjutkan sedikit, saudaraku, ya. Ayat yang ke Bilangan pasal 21 ayat yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Coba, saudaraku, kalau di Mesir dia bisa mendapatkan roti mungkin berserasa bantal-bantal atau apa, saudaraku. Tapi justru ini Tuhan pelihara Israel dengan mana, roti yang turun dari surga. Dan ini dikatakan hambar, dan dia telah muak. Ini suatu penghinaan. Tidak menghargai pemeliharaan Tuhan. Ini juga Tuhan mengingatkan kita untuk dengan apa yang terjadi ini sekarang, untuk kita belajar menghargai pemeliharaan Tuhan, terutama firman Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Kita meyakini, saudaraku, kalau kita bisa menghargai pemeliharaan Tuhan secara rohani, saudaraku, lewat ibadah-ibadah firman Tuhan, lewat ibadah-ibadah ini, saudaraku, maka apa yang sulit bagi Tuhan kalau Tuhan juga memelihara kita dengan
kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani, kebutuhan kita hari-hari ini. Ibadah itu berguna untuk saat sekarang ini maupun yang akan datang. Tidak ada barang yang mustahil, saudara. Dan apa terjadi? Ayat yang ke-6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedong ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular itu daripada kami. Kita lihat, ujung-ujungnya dia kembali kepada Tuhan dan kembali kepada Musa yang dia sempat lawan itu, yang dia sempat hina itu. Makanan hambar, muak. Ujung-ujungnya dia harus kembali kepada Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa memakai Musa. Musa juga demikian. Dia setiap kali orang Israel dia datang dengan keluhan karena sudah dihantam oleh Tuhan, Tuhan selalu memohonkan, Musa selalu memohonkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka tiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang itu dipakut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini luar biasa. Tuhan menolong lewat Musa. Tuhan perintahkan buat itu ular tembaga. Ular tembaga dan pajang itu di atas. Supaya setiap orang yang melihat ular tembaga itu, dia selamat. Tapi sudah juga banyak sebelumnya yang sudah mati. Dan itu sebabnya dan sekalian segera dia datang kepada Tuhan dan kepada Musa. Dia menyadari. Ini juga pelajaran buat kita. Mungkin kita seperti Israel ini tidak menghargai firman Tuhan, tidak menghargai ibadah, kesempatan ada ibadah. Akhirnya terjadi banyak masalah, persoalan yang kita hadapi. Lalu ujungnya apa? Datang kepada Tuhan, mungkin datang kepada hamba Tuhan, doakan ini, doakan itu. Padahal Israel sudah terlalu banyak berprasangka buruk terhadap Musa. Itu juga mungkin terjadi pada jemaat-jemaat, terlalu berprasangka kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gembala-gembala. Kami harapkan tidak demikian. Jangan. Lebih baik kita mendoakan. Jangan kita berprasangka. Apalagi berprasangka buruk terhadap Tuhan. Kok aku jadinya seperti ini, banyak masalah gini. Kita tidak sadar bahwa itu terjadi karena apa? Karena keinginan yang jahat itu. Dalam 1 Korintus 10. Keinginan yang jahat, keinginan yang dibuai, prasangka-prasangka yang tidak benar itu, yang mengakibatkan perbuatan dosa, yang membuat Tuhan itu murka dan menghukum. Dan Tuhan berkuasa untuk mendatangkan ular tedung, untuk memakut, untuk menghancurkan kita, karena kita sudah menghina pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, karena hanya keinginan kita. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, ini juga dosa dari bangsa Israel ini. Untuk kita dan kita dibawa oleh Tuhan ini, hati-hati. Perhatikan ibadah-ibadah. Kita belajar puas dengan ibadah. Jangan mengomel. Mengatai Musa, enggak. Kan banyak. Menyakiti hati Musa itu sama dengan menyakiti hati Tuhan itu.
Apalagi Musa dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Menghina Musa. Memandang rendah Musa. Ini. Saudara sekalian. Jadi artinya ini, untuk supaya kita belajar puas. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa syukur, itu memberikan keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memberikan keuntungan besar. Ayolah, apapun keadaan kita, siapapun yang menyampaikan firman Allah, terima dengan rasa ucapan syukur, supaya kita untung. Supaya kita untung, bukan buntung. Untung. Tuhan memberikan keuntungan kepada kita. Amin, saudaraku. Ini yang ketiga, yang keempat, saudaraku. Yang ini tidak kalah pentingnya buat kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 tadi, saudaraku. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 tadi jelas disebutkan pada ayat yang ke-10, saudaraku, ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Apa mereka ini bersungut-sungut? Ini juga bersungut-sungut kepada Musa. Bersungut-sungut. Ya, dia nggak mau dengar, nggak mau taat. Dikasih tahu dia balelo. Ini luar biasa. Ini terjadi saat terjadinya pemberontakan dari Korah, Datan, dan Abiram. Itu satu. Kedua, orang-orang dari suku Ruben yang dia merasa suku yang tua sebagai yang tua, dia tidak mau taat kepada Musa, sekalian. Dan kepada Datan, kepada Korah, Datan, dan Abiram ini Tuhan memberikan hukuman. Tuhan mengangkat mulut bumi ini dan menelan mereka semua. Korah, Datan, dan Abiram. Siapa Korah ini? Korah ini adalah bangsa keturunan Lewi. Bangsa keturunan Lewi. Dia berpikir, apa cuma dia orang Lewi? Apa cuma dia dipakai Tuhan? Ada iri hati. Tetapi sebetulnya Musa sudah banyak memberikan nasihat kepada Korah ini untuk supaya tidak menuntut jabatan. Sementara Lewi itu sudah dipercayakan untuk kemah suci. Tapi Korah ini masih menuntut. Dan apa akibatnya, saudaraku, yang terjadi? Maka bumi ini mengangkatkan mulutnya dan menelan Korah, keluarga besar Korah, Datan, dan Abiram ini. Tapi juga terjadi suatu persungutan. Ya, bangsa Korah ini habis, maka Datan dan Abiram ini, bang dari suku Ruben ini, juga dihukum oleh Tuhan. Berapa yang mati saat itu? 14.700 orang. Nanti saudara bisa membaca dalam Bilangan pasal 16. Seluruhnya saudara bisa baca. Ini begitu ngeri. Begitu mengeri. Ya, bangsa Korah dan Datan dan Abiram ini, khususnya Datan dan Abiram ini, saudara, ketika Musa panggil dia nggak mau dengar. Tidak mau dengar. Mungkin dia katakan, aku senior kok. Tetapi Tuhan itu begitu luar biasa. Dan tidak main-main. 14.700 orang tewas. Tuhan menghukum. Nah, itu sebabnya kepada kita Tuhan juga ingatkan. Untuk supaya kita tidak bersungut-sungut seperti mereka, sebagian mereka, karena ketidakpuasan terhadap Musa.
Dia lupa dia bersungut-sungut kepada Musa itu sama dengan dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Tadi saya mengatakan sebab Musa diperintahkan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya kepada kita Tuhan ingatkan dari peristiwa ini, saudara. Untuk supaya kita tidak menjadi orang yang bersungut-sungut. Tapi sebaik kita memiliki kehidupan yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada kita bersungut-sungut yang juga tidak menguntungkan kita. Itu juga bisa membuat rohani kita mati. Bagaimana kita hati bersungut-sungut mau ada Tuhan? Nggak mungkin lah. Oh, hati bersungut-sungut, damai sejahtera nggak ada kok. Bagaimana kita mau merindukan penyertaan Tuhan? Tapi sebaliknya, kalau kita mempunyai hati tidak bersungut-sungut, ya, mempunyai hati yang tidak niat memberontak. Ini terjadi suatu pemberontakan ini. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram ini. Temanya, saudaraku. Bilangan pasal 16 ini. Akibatnya, saudaraku. Tadi saya mengatakan, ya, 14.000 berapa itu? Ayat mengatakan dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat 49, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ya, kita lihat. Nanti sudah bisa membaca ayat sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayat 48 atau ayat 49. Ini yang mati. Ini juga menjadi penyebab, menjadi penghalang untuk kita maju atau rohani kita tumbuh. Apalagi sampai kita masuk dalam proyek besar pembentukan tubuh Kristus mempelai perempuan. Terlalu jauh. Jadi apa-apa yang dituliskan oleh Paulus ini benar-benar malam hari ini kita diingatkan, jangan kita di hari-hari ini ya mengikuti cara mereka semua. Ayat yang terakhir untuk mengingatkan kita kembali, untuk kita perhatikan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11 dan 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Puji Tuhan buat firman Tuhan pada malam hari ini. Kita tidak sia-sia dalam ibadah malam hari ini. Sebab Tuhan begitu baik. Tuhan mengingatkan kita itu karena Dia sayang terhadap kita. Tuhan tidak mau untuk perjalanan gereja di hujan akhir ini harus mengalami nasib yang sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, yang menyebabkan bagian yang terbesar dari mereka karena mereka tewas di padang gurun, artinya tidak sampai ke negeri Kanaan karena perbuatan, karena keinginan jahat dari bangsa itu saat itu. Dan itu Tuhan juga mau untuk supaya kita tidak seperti itu. Amin, saudaraku. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Mungkin kita ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan, apapun juga. Maka Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel lewat Musa, buatlah ular dari tembaga dan tinggikan. Apa itu? Supaya mereka yang terpakut ular tedung itu dan dia melihat ular tembaga itu, dia akan selamat. Ular tembaga yang ditinggikan itulah kurbannya Kristus. Itulah Kristus yang disalibkan. Apapun keadaan kita, siapapun kita, di sini ada kurban Kristus.
ada Kristus yang tersalib itu. Dia kekuatan kita. Dia kekuatan kita. Berita Kristus yang tersalib itu kekuatan buat kita. Kalau kita memandang dia, maka kita akan mendapatkan selamat, akan mendapatkan pertolongan. Selekasnya kita memandang dia, memandang Kristus yang disalib itu, memandang Golgota, memandang korbannya Kristus itu, maka kita ada harapan untuk kita bisa selamat. Dan kita dipulihkan oleh apapun juga. Mari kita siapkan diri kita, hati kita, untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Kita akan melakukan satu pujian, saudara sekalian. Ya, judulnya Bapa Kau Setia. Dan Yesus Kristus, dia setia. Dan kesetiaannya tidak perlu diragukan lagi. Sampai dia naik ke atas salib itu, untuk membuktikan kesetiaannya, untuk menolong kita. Siapapun kita yang memandang dia, mengingat dia, mengagungkan dia, Kristus yang disalib, korbannya Kristus yang sedang ada dalam perjamuan suci ini, kita pasti mendapatkan suatu pertolongan dari Tuhan. Apapun keadaan kita, sepanjang kita mau melihat dia, memandang dia, mengagungkan dia, maka pertolongan itu akan ada. Bapa, Kau setia. Haleluya. Haleluya. Dari harta, dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kesetiaan dia tidak perlu kita ragukan untuk bisa memberikan pertolongan kepada kita. Begitu baiknya Bapak kita, dia mengingatkan kita dengan caranya. Dari harta,
Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, kepada Bapa dan Yesus yang sudah setia. Haleluya, untuk bisa menolong kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Sepanjang firman-Mu dibentangkan kepada kami. Sungguh Tuhan, Engkau punya maksud yang indah kepada kami, memberikan satu pelajaran yang sangat berharga kepada kami, untuk supaya sungguh-sungguh peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi dan mengakibatkan suatu hal yang luar biasa, yang fatal Tuhan, biarlah itu menjadi peringatan buat kami di zaman akhir, zaman gereja-Mu ini, untuk kami berhati-hati dan kami tidak mau punya nasib yang sama seperti apa yang pernah dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan untuk menuju tanah Kanaan ini. Tuhan, jika Tuhan temukan perbuatan-perbuatan keinginan jahat dalam hati kami malam hari ini Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, biarlah kami boleh memandang Engkau seperti ular yang ditinggikan, ular tembaga yang ditinggikan itu. Boleh kami melihat Engkau Tuhan, dan kami boleh mengalami keselamatan, boleh mengalami pengampunan, boleh mengalami pertolongan Tuhan. Di hadapan kami ini juga ada tubuh dan darah-Mu. Ya Tuhan, sekali lagi ampuni kami jika Tuhan temukan niat hati yang jahat, keinginan jahat dalam hati kami ini Tuhan. Dan Tuhan sucikan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekarang kami Tuhan mau mengambil tubuh dan darah-Mu. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Sekali lagi layakkan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Mari akan dibagikan kepada kita semua. Saya tunggu sesaat untuk kita semua yang ingin menggunakan untuk bisa menggunakan. Mari, kalau sudah siap, saya ajak untuk kita semua mengangkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu makanan yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang berikan jaminan kepada kami semua, untuk supaya kami tidak bersungut-sungut lagi, tidak mengomel lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala,
dan taruh tangan kiri di atas dada, kita nyatakan apa yang sedang kita hadapi, kita alami. Dia sanggup untuk menolong kita. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk supaya kita boleh diselamatkan, boleh ditolong. Bagikan ular tembaga yang ditinggikan, siapapun yang melihat, dia pasti diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita unjukkan kedua tangan kita, berikan penyembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Dia begitu setia, menolong, melindungi, dan memelihara kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami, melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu ini betul-betul tertanam dalam hati kami untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Engkau dipermuliakan. Engkau pun juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, saudara kami yang mendengar firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah yang kita sudah lakukan pada ibadah PA pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita semua, dan kita tetap berdoa untuk supaya firman Allah dibukakan buat kita semua. Puji Tuhan. Untuk acara ibadah kita dalam sepekan ini nanti kita akan kembali, besok kita kembali dalam ibadah doa dan penyembahan 5:30 sore tepat. Juga nanti dilanjutkan pada ibadah raya hari Minggu, satu ibadah raya hari Minggu, ya juga jam 5:30 sore tepat. Dan kembali ibadah PA pada hari Rebu seperti jam sekarang tadi, yaitu 5:30 sore tepat. Itulah ya jam-jam ibadah yang perlu kita perhatikan untuk supaya sungguh-sungguh lewat ibadah kita ini kita dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, sebab tujuan kita pasti untuk kita dibawa oleh Tuhan masuk dalam kegerakan tubuh Kristus, menjadi mempelai Tuhan, dan Tuhan akan segera datang untuk kita. Puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa saudara sekalian untuk pemulihan dari Edwin. Jadi Edwin sudah pulang dari rumah sakit, ya hanya semalam, kalau tidak salah dia hanya menginap semalam. Saya sudah mendapatkan berita bahwa kemarin lusa Edwin sudah berada di rumah. Ya, sorenya itu sudah ada di rumah, puji Tuhan, dan kita tetap mendoakan untuk pemulihannya. Tuhan menolong. Kita juga berdoa untuk saudara kita yang mungkin tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, tapi jika kita mendapat berita atau kita mendengar, biar kita doakan saudara-saudara kita dalam kelemahan tubuh atau dalam sakit penyakit. Juga saya juga mohon doa untuk bule saya di Kediri, selaku yang juga sedikit ada kesehatan yang terganggu, biar Tuhan juga menolong, Tuhan menjamah, menyehatkan kembali, dan terutama tetap hatinya itu tetap percaya kepada Yesus. Ya, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk kita semua untuk menerima doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan, lawatan, pemeliharaan lewat firman-Mu, dan Engkau betul sungguh sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Biar firman betul-betul tertanam dalam hati kami dan menjadi iman
dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kami menjalani kehidupan ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak kecil, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh, biar Tuhan juga memberkati dimanapun saat ini berada. Engkau yang mengetahui keadaan dari jemaat-jemaat-Mu yang adalah biji mata Tuhan, biar Tuhan juga menolong yang dalam kelemahan fisik, biar Tuhan juga menolong yang dalam masalah dan persoalan, biar Tuhan juga menolong yang sakit, Tuhan jamah dalam proses pemulihan. Edwin yang ada di rumah, pulih kami di Kediri, Tuhan juga nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Itu sebabnya segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintang dalam bentuk apapun juga sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kami serahkan ke tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa, memberikan pertolongan, pemulihan, dan kesembuhan secara sempurna. Jemaat-jemaat-Mu yang juga mengalami masalah dan persoalan, Engkau yang mengetahui, biar Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk Tuhan menolong mereka semua. Ampuni kekurangan kesalahan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah atau jam-jam ibadah yang Engkau sudah berikan, biar Tuhan kami belajar untuk setia kepadamu, setia untuk bisa melakukan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Biar Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib, memberikan kemampuan, kekuatan kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah-daerah. Biar Tuhan memberikan kemampuan, hikmat, akal budi yang dari Tuhan untuk mampu memimpin bangsa kami ke depan jauh lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kembali kami menyerahkan diri kami ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semua, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan kami, sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Selamat malam buat kita semua. Tuhan memberkati.